Halo semuanya, gimana sih cara kita bisa ngekritik orang, tapi kita juga nggak menyakiti perasaan orang tersebut, jadinya dia malah ngelakuin apa yang kita kritik. Jadi kalau misalnya kita ngekritik, bisa jadi dia menolak kritiknya, dan dia bersifat defensif, atau yang paling the best banget, dia menerima kritiknya dengan baik, bahkan dia ngelakuin apa yang kita kasih sebagai solusi dari kritik kita. Nah, ini cara mengkritik secara persuasif. Gue bakal ngawali dengan sebuah cerita. Kemarin, gue baru aja ketemu sama teman gue. Dan teman gue cerita ke gue, kemarin gue baru aja capek banget di kantor gue, sampai gue pengen keluar dari kantor gue. Nah, terus gue nanya, oh kenapa bro gitu kan. Lumayan tertarik juga pengen tahu ceritanya gitu kan. Dia cerita, jadi pada dasarnya dia itu udah punya sebuah jadwal untuk dia lakukan. Kayak misalkan gue punya jadwal bulanan gitu kan buat upload sebuah konten di video YouTube gue. Dan dia cerita juga ke gue, kayak dia udah punya tuh timeline bulanan yang harus dia kerjain tuh apa aja. Ada suatu orang yang minta tolong ke dia buat ngerjain kerjaan orang tersebut. Ngebantuin lah sifatnya. Nah, orang tersebut bilang, oh nanti tanggal 25 lo bisa meeting ya sama tendernya. Nah, pas dia udah bikin PPT-nya dan dia udah kirim ke tendernya di tanggal 25 itu, si orang ini, temen dia nih, itu langsung ngechat dia, kok udah dikirim? Oh, nggak nanya dulu bro ke gue. Tanya dulu dong bro, lain kali dong bro. Terus dia kayak, loh bro, iya oke, sorry kalau misalnya gue nanya dulu, tapi kan udah sesuai sama jadwal. Nah, dari sana, yang menarik adalah kayak gini. Dia bilang ke gue kayak gini, ya ini menarik banget. Dia bilang, gue nggak ada masalah bro. Emang gue mungkin salah karena gue nggak nanya lagi, itu benar. Tapi yang kedua, yang gue kritik dari dia itu, bukan masalah dia nyalahin gue, bukan. Tapi cara dia ngomongnya. Sampai dia ngomong ke orang yang kayak gini, santai dong bro, lo ngomongnya nggak usah kayak gitu juga kali, sama-sama kerja kok. Nah, hal itulah yang pengen gue garis bawain hari ini. Yaitu adalah cara menyampaikan. Ini penting banget. Oke. Jadi, kenapa cara menyampaikan itu penting? Ada dua hal yang bakal gue bahas. Yang pertama cara menyampaikan, dan yang kedua cara lo atau struktur omongan atau kritik lo. Nah, gue bakal mulai dengan pertama dulu cara menyampaikan. Lo pernah denger gak? Ini seingat gue pribadi dan mungkin bisa jadi salah, tapi yang gue ingat 55, 38, dan sekitar 7. Jadi coba lo tambahin nih, 55 tambah 38 itu sekitar 58, 3, 93, 7, ya bener. Jadi 55, 38, 7. Ini rumus dalam komunikasi. Dan ini seingat gue baru lo bisa cross check lagi. Ini udah lama gue pelajari. Tapi bang, ini tuh apa? Jadi komunikasi yang gue ngomongin sekarang nih, kita kan lagi berkomunikasi, itu terdiri dari 55% itu body language, 38% itu dari intonasi atau suara lo, ya, voice. 7 itu baru dari kata-kata yang lo sampaikan. Jadinya komunikasi itu sebenarnya berasal paling besar banget dari body language, 38% dari suara, dan 7% dari kata-kata. Nah, orang yang cerita ke gue ya, teman gue itu, bilang orang yang ngomongin dia, ngomongnya sama kayak gini. Lah, kok lu gak ngomong dulu sih bro ke gue? Lo lihat, coba body language-nya. Oke, itu yang pertama. Dia bilang ke gue kayak gini, kalau seandainya ya sambil marah-marah gitu ke gue, kalau dia ngomong kayak gini, misalkan ya, Vin, sorry banget nih, kemarin lu udah sempat kirim ya buat proposalnya ke tender ya. Wah, sorry banget Vin, itu emang udah bagus banget dan itu bisa jadi salah gue juga nggak ngingetin lo dulu. Sorry Vin, itu harusnya nggak dikirim dulu, soalnya gue belum ngirimin surat undangan juga nih ke yang lain, belum fix soalnya acaranya Vin. Lo lihat, coba lo posisiin diri lo deh jadi si Kevin teman gue ya. Dua cara itu doang. Yang pertama gue kayak, lo kok begini sih? Atau yang kedua, bro, sorry banget, gue bisa jadi salah banget. Kemarin gue juga salah sih, gue gak ngingetin lo. Jadi gini bro, buat besok itu sebenarnya harusnya belum dikirim. Soalnya gue belum fix nih. Sorry banget ya, gue belum ngingetin lo nih. Tapi udah bagus banget, PP-nya gue udah cek. Bisa gak bro, kalau dihapus dulu misalkan. Lo lihat, pesannya sama. Intinya yang pengen lo sampaikan itu sama. Lo pengen mengkritik. Tapi cara lo menyampaikannya, menyampaikan kritik dengan sopan akan jauh lebih diterima sama seseorang. Gue paham banget sepenuhnya. Kalau lo pengen mengkritik, kebanyakan orang itu berapi-api.
gue sering emosi banget, gue sering gini. Gue nggak peduli, mau lu punya temper, mau lu punya masalah bipolar, mau lu punya masalah depresi, gue mau punya masalah apa. Intinya kalau lo mengkritik, hilangin mood lo jauh-jauh pokoknya. Oke, jadi ketika lo mengkritik, bilang ke diri lo, orang ini gak tahu isi perasaan gue. Dia nggak tahu gue lagi marah, dia nggak tahu gue lagi sedih, dia nggak tahu gue lagi kacau. Intinya dia nggak tahu gue itu lagi kenapa. Nah, maka nggak berhak buat dia itu gue jadiin korban marah-marah gue. Ingat itu di otak lo. Oke, kita nggak bertanggung jawab dan kita tidak berhak buat ngejadiin orang sebagai pelampiasan emosi kita. Itu sebuah hal yang bener-bener nggak dewasa banget. Bener-bener super duper nggak dewasa banget dan nggak profesional. Itu yang pertama. Oke. Jadi sampaikan kritik lo dengan cara yang halus. Perhatikan suara lo ketika lo mengkritik. Oke. Karena ketika lo mengkritik dengan soft, dengan lembut, lo bakal jauh lebih diterima kritik lo. Nah, ini yang pertama, menyampaikan kritik dengan lembut, karena menyampaikan kritik dengan lembut itu berkontribusi itu berkontribusi sekitar 38% untuk voice-nya. Nah bang, sekarang gimana struktur mengkritik gue? Struktur mengkritik itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama itu adalah appreciation, di-appreciate dulu. Nanti gue bakal jelasin itu apa. Yang kedua, could be my fault. Ada hal yang bisa gue akuin. Jadi kalau emang ada salah lo, kalau emang ada ya, ingat kata kunci, kalau emang ada salah lo, akuin. Yang ketiga, what to do. Nah, ini 3 struktur utama dalam mengkritik. Bang, appreciate itu apa? Terus juga ada bagian akuin itu apa? Dan what to do itu apa maksudnya? Well, gue bakal bahas yang pertama, appreciate. Mengapresiasi. Sebagai contoh, misalnya kita sebagai leader, misalkan ada yang kirim video ke gue, editor gue, dan video itu kurang bagus sebenarnya. Tapi ada aja. Pertanyaan gue, ada gak yang bisa di-appreciate? Ada, selalu ada. Effortnya aja buat dia ngedit video itu, walau dia gue bayar, gue appreciate. Gue hargain effortnya. Jadi sebelum gue mulai mengkritik, ini video jelek banget sih, aduh kacau banget sih. Coba, aduh, kan banyak orang-orang. Coba kamu tanya dong, itu bagus atau enggak? Coba kita ubah pendekatannya. Mari kita mulai dengan menghargai terlebih dahulu. Contohnya kayak gini. Wah bro, thank you banget effort lo. Tadi lo udah sempat ngirimin gue ya, jam 3 sorean ya kalau nggak salah ya. Gue udah cek videonya. Thank you banget buat effort lo. 1. Yang kedua, akuin kalau memang ada salah lo. Contoh, misalkan nih ya, ada masalah terjadi, contohnya video tadi, gue ada salahnya gak? Gue tanya coba, ada salahnya gak ya gue sebagai seorang leader? Oh ada. Harusnya dari awal gue kasih tahu ekspektasi videonya itu apa-apa aja. Atau misalkan buat kasus si Kevin, bisa dikasih tahu, Vin, sorry, gue dari awal harus gue ngomong dulu nih, dari tanggal sebelumnya, tanggal 25 itu harusnya belum fix, Vin. Sorry banget ya, gue juga gak ngasih tahu. Akuin kalau lo itu salah. Oke, gue sebagai leader misalkan. Tadi yang pertama ya video, gue udah ngakuin, gue udah meng-appreciate effort dia. Yang kedua gue akuin. Sorry banget, gue emang harusnya dari awal gue ngasih tahu sih lo sih. Ulang biar. Sorry banget, gue harusnya dari awal juga ngasih tahu lo sih buat ekspektasi gue. Jadinya gini bro, ekspektasi gue sih pengennya di tengah-tengah itu ada lebih banyak animasinya lah. Yang lo lakuin udah bagus banget, udah oke. Oke, untuk di cut-cutnya semua udah rapi. Nah cuman gue pengen lebih banyak nih animasinya nih bro, mau lo lihat ya. Gue menyampaikan apa yang baru, kritik gue-nya itu apa, what to do-nya. Jadi strukturnya itu pertama kita mengapresiasi, terus kita akuin salah kita itu apa kalau ada, dan yang ketiga kasih tahu lo tuh better ngelakuinnya apa, harapannya itu apa. Ya contoh misalkan gue pengen mengkritik teman gue, teman kerja gue misalkan ngelihat dia kayaknya kurang bagian video advertisement periklanannya kayaknya kurang oke nih di bagian hooknya. Nah gue bisa gini, mulai dengan appreciate, apa yang bisa gue apresiasi? Oh gue lihat, oh dia settingan ads-nya udah bagus banget. Bisa gue bilang kayak gini, wah bro, settingan ads-nya udah oke banget nih, udah mantep banget nih. Gitu ya. Yang kedua, akuin ada gak salah gue? Kalau misalkan, oh gue nggak ada bang, oke ya udah, kalau nggak ada it's okay, nggak usah diakuin. Karena gue mau kritik teman gue nih, yang gue nggak ada urusannya sama sekali. Wah bro, udah oke banget nih, settingan ads-nya nih. What to do-nya, kasih tahu apa yang bakal harus dilakuin misalkan. Nah, kalau buat gue sih kayaknya lebih oke kita pakai hook yang lebih kuat kali ya bro ya. Karena kalau misalkan hooknya kita lebih kuatin lagi nih dengan settingan lo nih,
mungkin wah bisa achieve lebih banyak lagi kayaknya deh buat leads-nya. Nah, lihat. Jadinya gue sifatnya itu selalu enggak yang, ini tips bonus tips by the way. Jangan pernah kontradiktif. Jadinya jangan pakai kata tapi. Bukan kata tapi pakai kata dan. Ini powerful banget loh. Misalkan gue bilang kayak gini, ini udah bagus banget tapi, wah kamu keren banget tapi, oh ya oke banget kok tapi kalau misalkan gue bilang nih ya, perbandingan, kan tapi itu kan lebih ke perbandingan kan, komparasi, kita ubah jadi dan yang sifat itu nggak perbandingan. Wah ini oke banget sih, dan kalau kita pengen lebih oke lagi bisa nih kita pakai, wah kamu oke banget kok, dan kalau pengen kita jadi lebih the best lagi bisa juga nih. Lo lihat sifatnya lebih positif. Jadi ingat ya, cara kita mengkritik, kritik yang berguna adalah kritik yang bisa diterima. Ini dari sudut pandang gue, by the way. Gue percaya kritik yang diterima, maka sepenuhnya yang bisa kita kontrol adalah cara kita mengkritiknya. Oke, kita nggak bisa kontrol, dia bakal terima atau enggak. Tapi kalau gue tahu cara mengkritik yang bisa lebih diterima, well, berarti gue bisa pakai hal tersebut. Nah, cara mengkritik yang lebih bisa diterima ada dua hal. Pertama, cara kita menyampaikan kritiknya dengan sopan. Yang kedua, pakai struktur apresiasi, akuin kalau ada salah, dan harus ngelakuin itu. Ini bakal bikin lo lebih mudah menyampaikan kritik ke siapapun. By the way, bagi lo pada yang pengen lancar berkomunikasi tanpa rasa gugup, gegap, belibet, bahkan bisa menguasai skill komunikasi yang jauh lebih advance, kayak berretorika, berargumen, bikin siapapun bilang iya kayak yang lo minta, bahkan lo bisa nerapin karisma dalam kehidupan komunikasi lo. Yang bikin siapapun yang ketemu sama lo, itu jadi pengen ketemu sama lo lagi, jadi magnet manusia, dan masih banyak banget lainnya, konsep kekuasaan segala macam dalam komunikasi. Lo bisa cek aja platform edutech gue, Stanley Academy, yang udah ngebantu 1.000 orang lebih ngasah skill komunikasi mereka dalam 30 hari doang. Oh ya, by the way, bagi lo pada yang regis di bulan ini, lo bakal mendapatkan product result guarantee. Jadi kalau dalam 30 hari lo ngalamin perubahan apapun dalam kehidupan komunikasi lo, uang lo bakal dikembalikan 100%. Lo bisa cek linknya di pin komentar di bawah atau cari aja di Google sendiri. Bye-bye.